Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat ngaji dan obrolan santai dimanapun Santai. berada pada kesempatan kali ini. Jadi kita santai, Ustaz. Santai saja, tapi Mudah-mudahan santai tapi berkah, amin. santai tapi bermanfaat, memberikan inspirasi kebaikan bagi kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya tentang keindahan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan gali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Di antaranya adalah sahabat ngaus kalian dimanapun berada, ada satu poin atau satu persoalan yang sering ditanyakan kadang-kala. Di antara persoalan masalah cerita-cerita. Iya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Karena sebagian di dalam Al-Quran itu kalau kita temukan mungkin sebagian besar. Iya. Itu berhubungan dengan kisah-kisah. Betul. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran dan bagaimana kita menyikapi Israiliyat. Ya, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah muba'ad ya. Di dalam Al-Quran itu memang banyak kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah umat terdahulu. Hanya saja dalam Al-Quran itu kisah atau cerita itu tidak disebutkan secara rinci. Rata-rata secara global. Karena itu bukan poin, bukan inti dari Al-Quran itu apa? Bukan itu inti Al-Quran itu diturunkan. Bukan buku cerita. Ya, bukan Al-Quran bukan buku cerita. Dan juga bukan ilmu pengetahuan, tapi bukan berarti tidak ada ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ini catatan menarik. Catatan di situ. Bagi kita sahabat sekalian, ya. Sahabat ngawas dimanapun, bahwa di Al-Quran itu meskipun ada cerita, di Al-Quran itu meskipun ada fakta-fakta ilmiah, yang kemudian waktu itu belum diketahui, ya kan? Iya, iya. Tapi kemudian setelah sekian tahun, kemudian para saintis mereka melakukan penelitian, ternyata apa yang ditemukan oleh saintis itu cocok dengan apa yang sebelumnya dijelaskan oleh dalam Al-Quran ataupun kadang-kadang juga ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan kitab ilmu pengetahuan dalam pengertian sains. Meskipun di dalamnya adalah sebagai ada perkara-perkara sains. Begitu juga bukan buku cerita, hiburan. Meskipun di dalam Al-Quran ada cerita-cerita indah. Nah, kemudian gimana Ustaz terkait masalah Israiliyat? Yang kadang-kadang di dalam cerita itu, kita menemukan cerita-cerita yang memang kan bentuk bahasanya kadang-kadang cerita itu sangat, misalnya kisah Yusuf. Iya, betul. Ini kan kisah yang menarik tuh, kisah Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf kemudian digoda oleh Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz, bukan Zulaiha di sini nanti kita bahas. Ini siapa sih Imra'atul Aziz? Kemudian bagaimana cerita berikutnya setelah peristiwa Nabi Yusuf menjadi wazir menjadi seorang menteri yang kemudian mendapatkan tanggung jawab mengelola keuangan negara. Betul. Saya lanjutkan tadi ya terkait kisah-kisah dalam Al-Quran yang disebutkan secara global saja, karena intinya adalah sebagai ibroh, sebagai pelajaran, sebagai petunjuk untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, karena Al-Quran itu menyebutkan kisah-kisah secara global, secara umum, itulah yang membuat salah satu sebab para ulama dulu para ulama atau para mufasir itu tertarik mendalami apa yang kita kenal dengan Israiliyat. Iya, Israiliyat. Israiliyat itu adalah sumber-sumber cerita atau kisah-kisah yang sumbernya dari Ahlul Kitab. Iya, Ahlul Kitab itu maksudnya adalah Ahlul Kitab itu pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyikapi Israiliyat? Iya. Israiliyat dalam ilmu tafsir itu ada 3. Iya. Bahkan dalam hadis itu ada 3 kategori. Israiliyat yang pertama, Israiliyat yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka Israiliyat yang seperti ini makbul, bisa diterima, bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagaimana tadi dikutip tentang istri Nabi Yusuf. Istri Nabi Yusuf itu kan yang kita kenal adalah Zulaiha.
Nama Zulaiha ini kalau kita cari dalam Al-Quran dan Sunnah itu nggak akan ketemu sampai kapanpun. Bahkan apakah kemudian Imro'atu Aziz itu kemudian dinikahi Yusuf atau tidak? Nah, di dalam Al-Quran kan tidak kita menemukan penjelasannya sama sekali. Nah, terkait nama Zulaiha ini bersumber dari Israiliyat. Dalam konteks seperti inilah Israiliyat bisa diterima. Maka kemudian kalau dalam pernikahan kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha, begitu ya. Jadi Zulaiha itu adalah bersumber dari Israiliyat. Tapi benarkah Yusuf menikahi Zulaiha? Itu ya benar atau tidaknya perlu dikaji lagi itu ya. Tapi memang riwayat yang kuat ya, riwayat yang kuat berdasarkan berita-berita dari Israiliyat itu Yusuf menikahi istri raja tersebut. Jadi Israiliyat yang pertama itu adalah Israiliyat yang sesuai dengan ajaran Islam, itu bisa diterima. Tapi sebenarnya nggak terlalu penting bagi kita apakah kemudian Yusuf itu menikah dengan Imro'atu Aziz atau tidak gitu. Zulekha kalau kemudian di dalam riwayat ataukah tidak, karena sebenarnya substansi masalah pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran bukan terkait apakah Yusuf menikah dengan Zulekha ataukah tidak, itu tidak terlalu penting karena yang terpenting bagi kita adalah value nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa Yusuf. Dan yang kedua, Israiliyat itu adalah Israiliyat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Oh, begitu ya. Ya, seperti misalkan cerita-cerita tentang Nabi Yakub kalau nggak salah ya. Ya, cerita-cerita tentang pornografi yang terkait perbuatan-perbuatan Nabi. Ini jelas mardud, nggak bisa kisahnya Nabi Daud. Nabi Daud itu kan, seterusnya. Ini tertolak jelas ini kan. Nah, yang ketiga itu ada Israiliyat namanya tidak jelas kategorinya, apakah bertentangan dengan ajaran Islam atau sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks seperti inilah kita tawakuf, tidak mengamalkan dan juga tidak menolak. Oleh karenanya Nabi mengatakan, "Fala tusaddiquhu wa la tukazzibuhu." Hadis itu berkaitan dengan Israiliyat yang tidak jelas apakah sesuai dengan ajaran Islam, apakah tertolak. Jadi wala tusaddiquhu wala tukazzibu, konteksnya seperti itu. Bukan semua Israiliyat. Karena ini selama ini saya mendengar misalkan sebagian orang menyampaikan intinya wala tusaddiquhu wala tukazzibuhu. Padahal hadis ini terkait dengan Israiliyat yang tidak jelas. Tidak jelas kategorinya apakah benar atau salah. Maka kita sikapi dengan tawakuf. Begitu. Ini pembahasan menarik, sahabat Nos sekalian, mengingatkan saya dengan salah satu penjelasan dengan seorang dosen pakar tafsir, Dr. Musaid Tayyar dari King Saud University, ketika membahas tentang masalah Israiliyat. Beliau mengatakan bahwa di antara manfaat kenapa ulama tafsir terdahulu itu menyebutkan atau menyitir kisah-kisah Israiliyat di dalam kitab tafsir mereka, karena kisah-kisah Israiliyat itu disitulah kemudian ada konstruksi dari cerita. Jadi kalau kita baca surah Yusuf, maka konstruksi dari cerita Yusuf itu akan kita bisa temukan puzzle-puzzlenya. Jadi seperti puzzle ya. Puzzle itu yang kemudian kita temukan istilahnya desainnya itu dengan kisah-kisah yang disebutkan di dalam Israiliyat dari kalangan ahli kitab. Namun juga penting bahwa ketika kisah-kisah itu atau cerita-cerita itu kemudian bertentangan dengan ajaran Islam, baik yang perkara yang juz'i, perkara yang spesifik ini, atau perkara-perkara yang universal, perkara utuh, kulli, Ustaz. Maka tidak bisa kita bawa. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, sahabat Naos sekalian, ketika kita mendengarkan cerita-cerita yang berhubungan dengan sejarah masa lampau, maka ada kalanya kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak menemukan konstruksi. Tetapi kita tidak menemukan konstruksi cerita itu secara utuh kecuali melalui referensi-referensi dari riwayat. Nah, Ustadz, mungkin ini terkait dengan juga kisah-kisah di dalam Al-Quran. Bagaimana kita kemudian bisa mengambil inspirasi dari kisah itu di dalam kehidupan kita
sehari-hari dalam kehidupan kita, menjalani hidup, tantangan hidup dan seterusnya. Ya, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu kan pada intinya adalah agar kita menjadi istifadah. Kita bisa mengambil manfaat, mengambil ibrah pelajaran dari mereka. Oleh karenanya di antara cara Allah menghibur Rasulullah SAW itu adalah dengan menurunkan ayat yang terkait kisah para nabi. Ya. Artinya gangguan-gangguan dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW itu juga dialami oleh para nabi-nabi terdahulu. Artinya sudah biasa tantangan itu engkau hadapi. Dan itu sunatullah. Iya. Sunatullah artinya orang yang punya misi, orang yang membawa misi kebenaran pasti ada penentang-penentangnya. Ada yang menentang itu biasa. Dan itulah yang membuat hati Nabi itu tambah mantap. Ketika Allah menurunkan kisah-kisah umat-umat terdahulu, terutama yang terkait dengan perjuangan dakwah para nabi dan rasul. Jadi ada satu ungkapan at-tarikh yu'idu nafsah. Ya, betul. Ya, jadi ada satu ungkapan sahabat sekalian yang ini disampaikan di dalam, mungkin juga dalam redaksi bahasa yang berbeda-beda. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa mengatakan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu senantiasa mengulang dirinya. Betul. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bisa juga terjadi pada diri kita, diri saya, diri semuanya, dari sahabat sekalian dimanapun berada, bahwa ketika kita menghadapi problem dalam hidup kita, menghadapi tantangan-tantangan, kemudian kita ketemu dengan kisah bahwa ternyata yang mengalami tantangan itu bukan hanya kita, tetapi justru orang-orang terbaik, para nabi, orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, justru tantangannya jauh lebih besar. Dan tantangan itu itu pasti secara aksiomatik tantangan itu pasti akan menghadapi para pembawa kebenaran, itu pasti. Dan semakin keimanan orang itu tinggi, maka semakin berat juga tantangannya. Oleh karenanya ada hiburan dari hadis Rasulullah SAW. Inna ezamal bala ma'a ezamil jaza. Sesungguhnya semakin besar tantangan seseorang, itu semakin besar juga peluang pahalanya. Jadi kalau di dalam bisnis high risk high return. Jadi resikonya besar, returnnya juga besar. Jadi kalau di dalam kaidah itu al-ghunmu bil ghurmi Jadi seorang itu mendapatkan keuntungan sesuai dengan resiko yang dia lakukan. Dan itu ternyata sunnatullah sunnatullah yang kita temukan, yang kemudian kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran. Dan sunnatullah ini berlaku bukan hanya untuk para nabi dan rasul, tapi juga kita sebagai manusia biasa itu akan menghadapi tantangan sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi semakin tinggi keimanan kita, maka tantangan itu juga akan semakin berat. Tapi bukan berarti kemudian seseorang mencari bala, mencari tantangan, imtihan, ikhtibar. Karena kan kaedahnya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu pasti memberikan beban sesuai dengan kemampuan manusia. Makanya dalam istilah usul fikih kalau nggak salah itu nggak ada itu taklifun malayutok itu. Membebani sesuatu. Tidak ada beban yang di luar kemampuan, di luar batas kemampuan manusia. Semua beban yang Allah berikan kepada kita, pasti kita bisa menyelesaikannya. Begitu. Ya, demikian sahabat ngaos sekalian, kajian kita tentang Al-Quran, dinamika yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan kisah-kisah itu. Satu sisi bahwa kisah-kisah itu di situ mengandung pelajaran. Pada kisah itu kita mendapatkan motivasi, mendapatkan hiburan, tapi jangan sampai kemudian kisah-kisah itu dijadikan pembenaran. Betul. Nah, ini akan menjadi problem bahwa kisah itu menjadi motivasi, kisah itu menjadi penyemangat, tapi jangan dijadikan pembenaran. Pembenaran itu beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran adalah mengetahui sesuatu sebagaimana apa adanya. Tetapi pembenaran, kita melakukan satu kesalahan, kemudian kita cari ayat, kita cari kisahnya. Misalnya ketika kita gagal nih,
kita gagal nih Ustaz. Tapi kemudian bukan mengevaluasi diri bahwa apa sebab-sebab kegagalan, tapi kemudian menjadikan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul yang datang ujian bertubi-tubi, lalu kemudian dijadikan pembenaran. Saya gagal, itu para nabi saja dulu cobaannya. Jadi itu namanya pembenaran dari itu pembenaran dari ketidakmampuan, dari kesalahan. Jadi sahabat Naus sekalian, penting bahwa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi kita untuk menggali kebenaran, tapi jangan sampai kemudian kita menjadikan ayat-ayat, baik itu dalam bentuk kisah, dalam bentuk hukum atau apapun, sebagai pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Tetap bahwa ada pelajaran dari kisah, tetap kita ketika melakukan terjadi kegagalan, ketika ada cobaan, kita melakukan evaluasi diri. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap kesalahan kita, sebabnya apa, latar belakangnya apa. Karena biasanya peristiwa itu tidak akan lepas dari hukum kausalitas, hukum sebab akibat, dan itu di situ ada kebijaksanaan Allah SWT. Terima kasih. Mari kita tetap pompa semangat kita, mari kita tetap pupuk interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita semakin bermakna, hidup kita semakin berarti. Kita lebih semangat menghadapi tantangan yang ada pada keluarga kita, masyarakat kita, di negara kita. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pengokoh dalam situasi apapun. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.